Hidup di dunia tidak pernah lepas dari yang namanya tuntutan. Tuntutan kehidupan, tuntutan penghasilan, tuntutan dalam penghidupan pula, dan berbagai macam tuntutan-tuntutan lain. Dengan peran-peran yang kita miliki, kita dituntut untuk ini itu. Namun bila hidup kita terus-menerus dijejali oleh tuntutan dan tuntutan, sesungguhnya itu akan membuat seorang menjadi lelah, lemah, dan gelisah. Namun di balik setiap tuntutan dari dunia ini, muncul satu lagi, yaitu tuntutan diri. Karena tuntutan dari dunia dalam hidup kita, maka kita bisa jadi menuntut diri begitu berlebihan demi tuntutan terhadap dunia ini atau dalam kehidupan bisa terpenuhi. Dan menuntut berlebihan dengan segala macam upaya menuntut diri berlebihan itu akan sama juga membuat lelah, lemah, dan gelisah. Namun satu hal yang seringkali dilupakan ketika orang menghadapi tuntutan-tuntutan di dalam hidupnya adalah tuntunan tangan Tuhan. Ini yang kerap kali diabaikan. Karena saking kita konsentrasi kepada memenuhi tuntutan demi tuntutan, kita lupa ada tangan yang mau menuntun kita, tapi kita tidak mau dituntun. Ada tangan yang mau memegang kita, tapi kita tidak mau dipegang. Kita pegang keyakinan kita sendiri, kita pegang segala macam yang kita miliki, yang kita pikir itu yang akan membuat kita mampu menghadapi tuntutan-tuntutan. Dan disinilah sebenarnya iman berbicara, yaitu bahwa iman berbicara bukan tentang tuntutan-tuntutan, tapi iman bicara soal keyakinan yang menuntun kita. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa kita menjadi kuat karena dituntun oleh Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Mazmur 23 ayat 3-4. Dalam narasi tentang Tuhan Gembala yang baik. Ia, Gembala yang baik itu menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Satu lagi dari kitab Yesaya 58 ayat 9-11. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dalam dua bacaan tadi, ada satu kata yang muncul, yaitu tentang Tuhan yang menuntun, tentang tuntunan. Di dalam Mazmur 23, Tuhan Sang Gembala yang baik itu menuntun kita, umatnya, di jalan yang benar karena namanya. Sehingga ketika menghadapi lembah kelam, kita tidak takut karena kita dikuatkan oleh tuntunan Sang Gembala itu. Bukankah dikatakan, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini satu paket tuntunan Tuhan, bukan tuntutan. Tuntunan, Dia beserta dengan kita. Tuntunannya berupa gada dan tongkatnya, yang menjadi senjata perlindungan untuk kita. Dan tuntunannya adalah penghiburan untuk kita. Lalu di Yesaya lebih tegas lagi dikatakan tentang orang
yang hidup di dalam kebenaran, yaitu orang yang memanggil Tuhan dan menjawab Tuhan, serta dijawab oleh Tuhan. Dan ada sebuah hubungan di mana kita berteriak minta tolong dan Tuhan akan menjawab. Dan dikatakan, maka seseorang itu akan menyerahkan kepada orang lapar apa yang diinginkan, memuaskan hati yang tertindas. Dan ini yang menyebabkan seseorang menjadi terang yang terbit di dalam gelap. Dan gelap akan seperti rembang tengah hari, tidak lagi menggelapkan dan menakutkan. Karena apa? Ayat 11 Yesaya 58 tadi menjelaskan bahwa karena Tuhan yang menuntun kita senantiasa, yaitu kita yang memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab kita. Ada dialog, ada hubungan, dan disitulah sebenarnya tuntunan Tuhan kita rasakan dalam dialog yang dekat dengan Tuhan, dalam relasi yang karib dengan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan dikatakan senantiasa, berarti terus berlangsung setiap hari, setiap saat, bahkan dalam kekekalan pun tuntunan Dia akan terus ada buat kita. Dan bukan itu saja, Tuhan dengan tuntunannya itu memuaskan hati kita di tanah yang kering dan gersang. Dan ini dia yang menjadi rahasia tuntunan Tuhan, yaitu Dia akan membarui kekuatan kita. Seperti taman diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Janjinya jelas dan tegas hari ini, bahwa kalau kita mau jadi kuat, jangan sekedar memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada. Karena sebenarnya kita akan jadi lemah kalau hidup dari tuntutan demi tuntutan, atau menuntut diri, atau kita menuntut orang lain, atau kita menuntut Tuhan. Tapi ketika kita sadar bahwa kita dituntun oleh Tuhan, kita jadi kuat. Menuntut selalu membuat lelah, lemah, dan gelisah. Tapi menuntun dan dituntun justru akan memberikan kelegaan, kekuatan, dan gairah. Inilah dia rahasianya untuk supaya kita bisa lega, kita bisa kuat, kita bisa penuh dengan antusiasme dan kegairahan di dalam mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Rahasianya ada di mana kita beri diri dituntun oleh Tuhan, dan tuntunannya itu berkelimpahan. Bukan menuntut diri berlebihan, tapi dituntun oleh Tuhan berkelimpahan. Mari terus kita berjalan dengan tuntunannya, dengan segala apa yang dikatakannya, dan itu yang memberikan kepada kita sebuah kelegaan. Ingat, dunia mungkin menuntut, tapi Tuhan tak henti menuntun hidup kita. Selamat dituntunnya dan selamat menjadi kuat karenanya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.